Assalamualaikum, halo Sobat YouTube, balik lagi di channel YouTube Jenny Master. Kali ini saya akan bagikan pengalaman saya restorasi mobil Corolla Twin Cam tahun 1990. Ini merupakan mobil pertama saya, sehingga untuk dijual terlalu sayang, banyak kenangannya di sini. Jadi saya putuskan untuk restorasi aja. Banyak cerita dan pengalaman saat restorasi ini. Oleh sebab itu saya rangkum dalam video ini sedikit berbagi cerita untuk teman-teman yang mau memulai restorasi kendaraan tuanya. Restorasinya saya mulai dari sisi mesin sebenarnya. Dan ini unsur ketidaksengajaan juga, karena berawal dari mesin yang sering sudah mulai timbul masalah, sering mogok, lalu bocor sana bocor sini. Saya serahkan ke bengkel kepercayaan untuk dilakukan restorasi. Alhasil banyak ternyata part yang harus diganti, mulai dari sender gauge, mounting engine, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya minta diganti. Master coupling diganti juga, sampai cylinder head juga diganti karena sudah tidak bisa di-scrap lagi. Rack steer juga diganti utuh satu gelondongan, jadi daripada mengkrom ulang ataupun dia akal-akalin nanti bocor lagi. Kemudian cover relay hingga box sekring juga dilakukan penggantian, termasuk juga aki karena lumayan lama ngendap di bengkel. Dan terakhir bagian luar dari mesin yang berbahan metal, saya minta tolong untuk dikrom juga, sehingga tampilannya juga bisa klimis, bersih. Selain enak dipakai juga tentunya enak dilihat. Tapi itu aja ternyata belum cukup ya, karena memang ini mobil tua, banyak bagian yang harus diperhatikan. Sektor kaki-kaki belum kena sentuh sama sekali, kemudian bodi juga belum. Oleh sebab itu kemudian mulai cicil untuk beralih ke pengerjaan di bodinya. Mungkin ada yang berkomentar atau tanya, kenapa nggak bodinya duluan baru mesinnya? Ya, kalau prinsip saya, kendaraan itu yang penting bisa jalan dulu. Kalau urusan bodi, nanti ada duit baru kita kerjain. Kalau nggak ada, ya sudah, yang penting kita bisa gunakan kendaraan ini sampai pada tujuannya. Oleh sebab itu, maka sektor mesin menjadi hal utama yang menjadi perhatian saya. Selesai dari restorasi mesin, ini mobil nggak langsung masuk bengkel bodi. Tentunya harus tarik napas dulu, nabung lagi, kumpulin part bodinya sedikit demi sedikit. Nah, karena untuk restorasi bodi itu memang perlu niat yang bulat, kemudian juga part-part yang akan kita ganti nantinya itu pastikan tersedia, karena mobil tua ini sulit, tidak semua partnya tersedia, part body tentunya. Contoh saja yang kemarin paling sulit untuk dicari adalah karet kaca, karet molding kaca bagian depan sebelah kanan. Itu sudah muter-muter kemana-mana cari-cari nggak ketemu. Alhamdulillah ya terakhir ketemu juga, walau akhirnya harus membeli 2 unit karet kaca. Nah, akhirnya mobil masuk bengkel bodi,
kemudian dikerok, dan setelah dikerok barulah terkaget-kaget lihat kondisi besinya yang sudah habis termakan karat. Ya, beberapa lokasi itu sudah tidak bisa diselamatkan besinya, dan terutama untuk di bagian dek, ya, dek harus dibuang besi-besi yang sudah berkarat dan diganti ulang. Di bagian kaca juga begitu, ada beberapa yang sudah berkarat dan harus dibuang untuk diganti yang baru. Kemudian di spakbor juga seperti itu, sehingga kemudian di spakbor, di ujung-ujung pintu itu merupakan bagian-bagian yang cepat termakan oleh karat. Ya, wajar aja ya, sebagian besar itu sudah termakan karat karena memang usianya sudah lebih dari 30 tahun. Dari tahun 1990 dan sekarang sudah 2023. Proses pengelasan lalu penggantian plat ini menjadi salah satu hal yang krusial, karena kalau pengerjaan di sini sudah nggak rapi, maka nanti finishingnya juga akan tidak rapi. Jadi memang ini pekerjaannya harus detail sekali dan dikerjakan oleh yang profesional. Lalu di mana bengkel tempat pengerjaan bodi ini dilakukan? Nanti akan saya informasikan setelah restorasi selesai atau setelah mobil keluar dari bengkel. Jadi simak aja terus proses perjalanan restorasi Corolla Twin Cam tahun 1990 ini. Nah, tadi kan saya bilang bahwa pekerjaan restorasi ini tidak langsung dikerjakan. Jadi memang dicicil dulu sedikit demi sedikit part body yang kira-kira memang harus diganti. Salah satunya ini yaitu karet-karet pintu. Karet pintu depan, kiri kanan, belakang, kiri kanan, kemudian juga karet bagasi. Karena nanti saat pengelasan, jika karet-karet ini memang ingin diganti baru, maka itu harus di-mold dulu atau disesuaikan lubang-lubang tempat pemasangan karetnya sehingga presisi. Walaupun tidak semua part yang saya gunakan ini adalah part ori, tapi ya minimal dia baru dan memiliki fungsi yang sama dengan part orinya. Contoh saja tadi karet bodi, kemudian ini stop lamp, saya dapat yang dari merek Depo, karena kalau untuk dapat yang ori keluaran Toyotanya itu harganya sangat mahal untuk kondisi barunya. Ada juga second, pasti sudah ada cacatnya, minimal ada retak rambutnya. Khusus untuk karet kaca atau molding kaca, alhamdulillah saya dapat yang orinya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa perjalanan untuk mendapatkan karet kaca itu sungguh berliku-liku. Untuk mendapatkan karet kaca itu cukup sulit karena barangnya sudah discontinue, sehingga harus tanya ke beberapa toko. Pernah dapat karet kaca untuk yang depan bagian kanan, ini termasuk yang paling sulit saya dapat waktu itu, tetapi diretur karena kondisinya ternyata ada cacat patah, sehingga saya dapat karet cuma depan atas dan depan kiri.
Kemudian cari-cari lagi, tidak ada yang menjual karet kanan yang depan. Kemudian akhirnya dapat satu toko, dia punya satu set dan tidak mau jual terpisah, sehingga saya beli saja. Alhasil saya punya karet 2 set minus satu yang kanan depan. Kalau ada yang membutuhkan karet kaca bagian depan kiri dan depan atas, bisa japri, tinggal gantikan saja biaya pembeliannya. Yang sulit bukan cuman karet kaca, tetapi kacanya juga sulit. Saya sudah coba keliling toko di Lampung, kebetulan saya tinggal di Bandar Lampung. Semua toko yang saya datangi itu menyatakan sudah tidak ada lagi kaca untuk Corolla Twin Cam, kaca depan ya, kaca depan Corolla Twin Cam. Karena saya hendak ganti kacanya, sudah sangat baret sekali, digosok juga hasilnya kurang maksimal, dan minta tolong tokonya untuk indenkan, tokonya juga tidak berani memberi kepastian. Oleh sebab itu saya coba cari-cari di komunitas, alhamdulillah dapat barangnya, tapi ternyata tidak semulus itu perjalanannya. Barangnya dapat, lalu sudah transaksi, dikirim, dan ya mungkin apes atau seperti apa, barangnya pecah sampai di alamat. Nih belah sampai bawah, di ujung juga pecah. Nah, ini yang membuat sedikit shock, tapi alhamdulillah penjualnya sangat bertanggung jawab, dan saya acungkan jempol untuk penjualnya. Semoga sehat dan lancar selalu rezekinya. Kemudian dicarikanlah oleh penjualnya ini ganti kacanya dengan yang serupa. Alhamdulillah masih ketemu dan dikirimkan kembali sebagai pengganti kaca yang pecah, dengan pengiriman yang ekstra lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah sampai di Bandar Lampung, kondisi kacanya dalam kondisi utuh dan mulus. Mungkin banyak yang bertanya di mana saya beli part-part ini, termasuk kaca tadi. Nanti akan saya informasikan setelah kendaraan ini selesai direstorasi. Jadi simak aja terus sampai mobil ini benar-benar jadi dan selesai keluar dari bengkel. Selesai dari proses buang bagian-bagian yang berkarat, lalu las dengan plat yang baru. Proses selanjutnya yaitu fitting semua part bodinya. Nah, yang jadi PR ini karena saya akan gunakan bumper Sprinter untuk masuk ke Corolla SE Limited ini, sehingga perlu ada sedikit penyesuaian sehingga fittingnya itu pas dan presisi, ketemu nut-nutnya semua, mumpung masih belum didempul, sehingga nanti diharapkan dempulnya itu seminimal mungkin. Nah, apalagi untuk pasang antara bumper Sprinter dengan lampu bawaan yang Corolla Twin Cam SE Limited, itu perlu ada penyesuaian pada list antara bumper dan grill. Sementara sampai di sini dulu cerita pengalaman saya untuk restorasi Corolla Twin Cam ini. Selesai proses fitting ini, nanti akan lanjut kepada tahap berikutnya. Nanti akan saya buatkan juga videonya. Jadi simak terus, jangan lupa untuk subscribe dan pantengin terus channel YouTube Jani Master.